Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum menonton video ini, marilah kita berhenti sejenak untuk membaca surat Al-Fatihah sebagai hadiah doa buat Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo dan keluarga beserta anak-anak yatim RDAY dan juga semua jajaran stafnya, dengan harapan beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah, dan ilmu yang telah diajarkan kepada kita bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mic-nya mana Bu Roni? Udah dikasih belum? Udah. Sip. Habis ini kita mau testimoni Bu Roni. Bapak dan Ibu nanti dengerin pengalamannya Bu Roni. Kalau Bu Roni bisa punya penghasilan sehari 600 juta. Saya mau Bapak dan Ibu juga kayak Bu Roni, punya penghasilan sehari 600 juta. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa senang mau bikin apa. Nah, tolong dengerin pengalaman Bu Roni. Nanti Bapak dan Ibu boleh nanya. Saya maunya kita serius karena nih malam Bu Roni sendirian, gak ada pasangannya. Nah, tolong nanti nanyanya yang kerucut gitu ya. Satu pertanyaan 1 miliar. Satu pertanyaan yang berbobot. Tapi kalau nanyanya nggak berbobot, buat tumbal ya. Karena saya kurang 10 tumbal. Sip, tepuk tangan dong untuk Bu Roni testimoni. Perhatiin ya, perhatiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini malam ketiga. Alhamdulillah bisa ketemu Ibu dan Bapak, senang banget. Alhamdulillah senantiasa berkumpulnya kita di sini menjadi wasilahnya turunnya rahmat Allah dan seluruh hajat-hajat kita semua Allah ijabah, Allah kabulkan. Alhamdulillah saya ke RDAY tahun 2014 akhir. Waktu itu saya dikenalkan oleh guru saya namanya Bapak Haji Obing almarhum. Dan sebetulnya guru saya pun punya yayasan yatim. Gitu, bergerak sama di bidang sedekah sama dengan Pak Haji. Bedanya nih Pak, kalau di guru saya sedekahnya seikhlasnya. Kalau di Pak Haji dipaksa. Coba dengerin Bu, ulangi lagi, dengerin. Bedanya kalau di guru saya, sama saya memiliki anak yatim, tapi kalau di guru saya sedekahnya seikhlasnya, sekarepnya dewek, gitu. Nah kalau di Pak Haji Dwi dipaksa, gitu. Jadi cuma beliau satu-satunya guru yang saya temui yang berani maksa, gitu. Karena cuma beliau tuh, pengalaman saya ketemu berguru kemanapun nggak ada yang maksa sedekah. Ngeri bahkan, gitu kan? Udah sedekahnya dipaksa, sholat ba'diyah qobliyahnya dipaksa, mandi jam 00 dipaksa, sholat tahajud dipaksa. Ini yang lebih parah nih, baca Qur'annya kok ya dipaksa gitu loh. Tapi kan alhamdulillah orang yang bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Qur'an, itu saldonya baik ibu maupun bapak nggak pernah di bawah 1 M. Tepuk tangan dulu dong. Dulu Bu Roni dan Pak Roni itu saldonya nggak pernah Pak di atas 100 juta, 200 juta, 300 juta. Enggak. Nol. Boro-boro saldonya 100 juta, 200. Baru ada saldo, langsung ada sales datang. Iya. Bayar. Betul Bu. Baru ada saldo kalau dibuka giro, langsung didebet Pak. Saya bilang coba Bu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nanti Ibu saldonya selalu nggak pernah di bawah 1 M. Nah dia praktekin, coba cerita Bu. Saya maksain, memang harus maksa. Nah sekarang ilmu RDA yang pamungkas, ibu dan bapak saya paksain harus sholat tobat. Tapi kan saya kasih hadiah 1 miliar.
dan kita jalan-jalan ke Dubai. Amin. Barusan Bu Roni japri saya, Pak Haji bisa gak saya privat berdua 4 mata, saya dan dia. Saya bilang bisa. Udah gitu datang duduk, Pak Haji tolong dong diteropong saya, kata dia gitu. Lah gue memang hobi kalau suruh teropong. Saya tuh hobi Pak Bu, makanya piala teropong saya banyak. Aduh, saya tuh neropong daerah-daerah rawan. Saya teropong. Nah, nanti Ibu cerita coba apa? Akhirnya dibuka, padahal udah dibilang. Tepuk tangan dulu dong. Sebelum testimoni, emang privat manfaatnya privat begitu Bu. Kalau nggak privat nggak bisa. Nih mau neropong ya nggak bisa. Mesti neropong ya berdua. Atau kalau ada suaminya ya bertiga. Kalau ada anaknya ya berlima, anaknya 2. Nah coba tadi hasil teropongannya. Alhamdulillah, tadinya ini rahasia kan cuma 4 mata lah Gak kalau dibuka di apa-apa, sini. tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dong. Gak apa-apa. Dasarnya privat kan begini dasarnya. Jadi bukan 4 mata ya Pak, berapa mata ini? Waktu ngomong berdua 4 mata, tapi kan iya. Iya, padahal udah dibilang rahasia ya Pak Haji, rahasia. Tetap aja dibuka. Iya. Jadi saya alhamdulillah tadi memang sudah japri dari rumah Pak Haji. Ya bisa ya 4 mata ya. Oke gitu. Oke nya sih bener ditepati, tapi dibuka juga. Dibuka apa enggak? Jangan ya. Jangan. Iya. Jadi saya juga Bu, Pak masih belajar kepada beliau tetap karena ilmunya pasti berkembang. Gitu. Makanya saya sarankan kepada ibu dan bapak dan tamu-tamu yang lainnya, jangan berharap privat itu sekali gitu. Terus, dan kalau bisa setiap privat ibu bapak tulis, bikin catatan. Tanggal sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini, saya ngadep Pak Haji privat sedekahnya sekian. Lalu hajatnya apa? Ditulis Bu. Kemudian Pak Haji menyarankan apa? Lalu nanti apa yang ibu kerjakan, bapak kerjakan. Lalu pasti ada yang terkabul nih, ditulis yang terkabulnya. Nanti privat kedua disampaikan. Jadi nanti berkembang ilmunya, gitu. Dan juga bukan cuma ilmunya, terkabulnya berkembang terus Pak. Tepuk tangan dulu dong. Karena semakin sering terkabul, semakin naik hajatnya. Kayak dulu saya juga dipaksa gini, Bu, sholat itu harus tepat waktu ya, sebelum azan sudah ada di sajadah ya, gitu. Tepat waktu di RDAY bukan berarti azan baru lari-lari kamar mandi, kata Pak Haji mah pret kalau begitu mah. Yang benar itu sebelum azan kita sudah siap sholat, gitu. Dan itu dipaksakan memang. Tapi alhamdulillah gitu. Dan dulu saya ketika dipaksakan untuk sholat tepat waktu, dipaksakan untuk sholat qobliyah dan ba'diyah, ngerasa berat Pak Bu. Maunya nih mulut komplain aja gitu. Dan kemudian beliau memaksakan, mengharuskan. Lalu saking beliau melihat saya itu kayaknya saya menjalankan berat banget, sampai beliau ngomong begini, Bu, sekarang kan utang lu banyak, lu kere gak punya duit, ya sekarang sholat dulu lah, ntar kalau udah kaya udah gak usah sholat lagi. Tepuk tangan dong. Udah lo gak usah sholat lagi kalau udah kaya raya gitu. Apa iya ya kalau udah kaya gak usah sholat lagi. Tapi itu hiburan Pak. Begitu saya lakukan, ya udah lakukan, ntar udah kaya nggak usah sholat gitu kan. Tapi ternyata kalau udah kaya pengen lebih kaya lagi Pak. Jadi sholat itu sampai mati nggak akan berhenti. Ya karena kita akan lebih lagi, minta lebih lagi. Dan mantes-mantesin bahasanya beliau. Gitu. Mantes-mantesin ibadahnya, mantes-mantesin sedekahnya, mantes-mantesin akhlak yang buruknya udah mulai dilepas, sifat 18-nya gitu. Makanya beliau sering banget ketika orang Pak Haji, saya mau kaya raya, tajir melintir. Gak bisa Bos, lu pantesin dulu muka lu. dengan ya saya pikir
mikir dulu, emang ada muka orang nggak pantas kaya ya gitu. Tapi ternyata bukan itu maksudnya. Ya dari beliau tuh clue, kitanya harus pintar juga gitu. Maksudnya tujuannya apa sih kok bilang mantes-mantesin mukanya gitu. Jadi mantes-mantesin lah kita buat takjub ke Allahnya apa gitu. Saya juga dulu bingung Pak, ketika baru-baru kesini, beberapa bulan di sini, saya diajarkan untuk mencari takjubnya Allah. Bahasanya dulu kan belum takjub nih, bahasanya ridho Allah. Kenapa saya lagi banyak hutang, kemudian usaha saya hampir bangkrut, yang harus dikejar ridhonya Allah. Terus saya nggak mudeng tuh, Pak Haji, nggak mudeng. Tapi iya aja, diajarkan Bu, setiap berdoa saya hadir di tempat ini karena mencari ridho Allah Ta'ala. Setiap mulai berdoa, setiap mulai ijab. Jadi saya kalau mulai ijab nih, berdiri, nah itu saya akan bilang seperti itu. Akan berdoa kepada Allah, Allah, saya hadir di tempat ini, saya berdoa di tempat ini hanya untuk ridhomu semata. Padahal nggak ngerti. Kenapa nih banyak utang, kok yang disuruh dicari ridhonya Allah, takjubnya Allah gitu. Nggak mudeng, tapi jalanin gitu. Jalanin aja dulu hal-hal yang nggak masuk akal dari guru kita ini, tapi ketika sudah dijalani saya tahu maksudnya. Setelah saya ketemu dengan ilmunya, oh paham saya, oh berarti memang ini harus begini. Jadi nggak ada tuh ancang-ancang berhenti sholat Pak. Dulu ada, oh gue kaya gue berhenti sholat. karena mengan. Gitu, karena ngerasa terlalu berat. Bayangin aja Pak, bangun jam 00, kemudian senyum 41 kali, kemudian mandi, setelah mandi tahajud, setelah tahajud baca Quran gitu. Lalu siang kita harus ditambah lagi dengan ibadah yang lainnya, ya duha, ya alhamdulillah, beribu-ribu kali kita harus baca, dipaksain. Dulu lagi belajar gimana? Ya sama, ngerasa penuh, kayaknya gue gak sanggup deh. Kapan saya tidur? Kapan saya istirahat? Saya ngerasa saya juga nggak sanggup gitu. Sekarang banyak nih mungkin dari ibu dan bapak, banyak juga yang ngerasa seperti saya. Oh saya nggak sanggup karena sakit A. Oh karena saya nggak sanggup pekerjaan saya, pekerjaan berat siang harinya. Semuanya akan mudah setelah kita jalani Bu, Pak. Makanya jangan komplain dulu, jalani aja dulu. Gitu. Jangan Pak Haji nggak bisa nih, berat nih. Gitu. Tapi kalau sudah dilatih pelan-pelan itu pasti bisa. Gitu. Memang luar biasa sih ngaji 12 juz itu kan luar biasa. Tapi maksud Pak Haji bukan hari pertama dilalap 12 juz, dimakan semua 12 juz, hari kedua, hari ketiga pingsan. Gitu. Nah maksudnya beliau dilatih. Malam ini dapat berapa juz nih? Dapat 1, besok mungkin 2, besok 3. Yang biasanya ibu bapak 1 tahun sekali hatamnya bisa diperbanyak tuh. Hatamnya bisa sampai mungkin 5 kali, 6 kali, 10 kali, dan mungkin tidak mustahil hatamnya itu 3 hari sekali, gitu. Tepuk tangan dulu dong. Hatamnya 3 hari sekali. Alhamdulillah, jadi latihan. Ini belum terbiasa nih baca alhamdulillah. Ini kan kalau dibaca alhamdulillah itu saran dari Pak Haji 999 kali 27 kali, dikali 27 kali. Begitu ya Pak Haji? Iya. Dan itu kalau dikerjakan Pak, misal bangun jam 00, kemudian baca senyum 41 kali, kemudian mandi, kemudian tahajud, baca Quran 12 juz, baca alhamdulillah 1000 kurang 1 kali 27, kemudian ditambah lagi sholat tobat, kemudian ditambah lagi apalagi tuh amalan-amalan yang lainnya. Itu saya jamin sehari semalam nggak bakalan bisa makan, tidur ataupun buang air. Bener gak Pak Haji? Iya. Karena saya udah nyobain tuh gitu. Ini maksud guru saya apa sih kan gitu. Kok ini harus benar-benar dikerjakan, dipaksain gitu. Jadi intinya Pak, karena ayatnya kata Allah, kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi isinya ibadah aja gitu. Jadi kan alhamdulillahnya bisa sambil aktivitas tuh. Sambil dagang, alhamdulillah. Sambil cuci piring, alhamdulillah. Daripada pikiran kita ke hajat terus. Gitu kan, daripada pikiran kita ke utang terus, daripada tambah stres, mendingan alhamdulillah ngelancarin rezeki kan gitu. Sambil nganter anak sekolah, jangan ngegibah jadinya alhamdulillah yang dibaca kan enak ya.
Ini enggak, ada teman nyamperin gimana dulu. Tuh mak-mak tuh penyakitnya. Misalnya diem nih kayak saya nih udah ada diem di rumah nih. Udah nggak pernah kemana-mana, pokoknya diem stay di rumah karena perintahnya beliau begitu. Udah ibu, lu kerjain aja ibadah, nggak usah kemana-mana, diem. Nggak usah usaha, diem. Tapi saya sampai saya sampaikan, Pak Haji usaha lagi boleh nggak? Udah lu ibadah aja. Gitu. Tapi penyakitnya suka ada yang nyamperin Bu. Nyamperin Pak Haji, ngajakin gibah. Gitu. Nah itu kadang-kadang kita suka kebawa tuh. Gitu. Gimana supaya itu tidak terus-terusan? Nah itu ada dendanya. Dendanya apa tadi? Sholat, taubat. Jadi itu memang sudah saya dawamkan tuh. Ketika saya salah, walaupun tidak se-ekstrim Pak Haji yang sekarang sarankan nih, satu kesalahan itu 10, tapi saya setiap melanggar pasti sholat taubat. Karena ngeri. Apalagi ucapan kita gitu kadang suka sembarangan gitu kan. Gitu kan. Jadi setiap melanggar nih kesel sama anak, udah sholat taubat. Kesel nih sama ada kejadian apa nih, gimana kita mengendalikan emosi kita nih, udah sholat taubat aja. Yang tadinya saya, kalau suami saya misalnya bikin saya jengkel, pernah nih kemarin kejadian nih, saya sakit, perut saya sakit. Jadi saya bawa jalan aja sakit tuh perut saya. Nah akhirnya saya dari pagi sampai sore saya di tempat tidur aja. Di tempat tidur nggak ngapa-ngapain. Cuman turun sholat, tidur lagi. Sepi kayak gitu. Terus suami saya dari toko udah capek mungkin, terus lapar. Ngelihat istrinya lagi tidur, yang ada emosi kan. Ngomel lah beliau. Mama perut aku perih nih, perut aku lapar. Kamu masak apa? Aku nggak masak, aku sakit perut. Dan dia langsung buang muka ke dapur sendiri. Terus dia pergi beli makanan gitu. Nah pas dari makanan dia masih berlanjut ngomel karena masih kesel mungkin gitu kan. Saya bilang gini, giliran aku sakit aja, giliran papa sakit kayaknya harus dimanja deh. Mama tolong pijitin, mama tolong kerikin, mama tolong usapin. Kok giliran aku sakit ditanya juga enggak ya gitu. Bapak begitu gak Pak? Nah saya komplain tuh gitu waktu itu. Iya, jadi kalau Bapak sakit, obat yang paling manjur Bu, nenenin. Bener banget. Pakai air susu racun. Nah, jadi biasanya kalau sudah kejadian itu, Pak, saya akan marah berlanjut. Tapi saya selesai ngomong gitu, perut saya masih sakit, suami saya peluk dari belakang. Mama, maafin aku ya, aku lupa. Sip, tepuk tangan dong. Wow, romantis. Aku hilap gitu. Yang tadinya Pak Haji kalau digituin tuh, oh saya akan galak. Apaan sih gitu kan. Kamu tuh akan membalasnya seperti itu kalau suami minta maaf. Gitu lebay gitu. Lebay. Tapi karena sudah tahu ilmunya, suami tahu ilmunya, saya tahu ilmunya, ya sudah dimaafkan beres gitu. Cuman beberapa menit gitu. Dulu kan enggak, kalau marah seminggu kuat gak Bu? Iya. Diajak 2 bulan kuat. 2 bulan. Buju buset dah 2 bulan. Untung yang jawab malampir. Malampir. Jadi ya emosi itu bukan nggak ada, tapi dikendalikan gitu loh. Dilatih, dikendalikan. Mungkin biasa 2 bulan jadi sebulan. Iyalah, diskon apa? Kelamaan 2 bulan. Sebulan lah. Kalau bisa seminggu. Udah bisa nih sebulan, kurangin lagi jadi seminggu. Iya. Udah bisa seminggu, kurangin lagi jadi sehari. Udah bisa sehari 1 jam. Udah bisa 1 jam, ya 1 menit aja cukup. Itu namanya bidadari. Tepuk tangan dong. Kalau nggak bisa namanya sundul bolong. Jadi saya tadi peripatnya laporan. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Saya itu suami gimana? Beliau bilang, nanya. Alhamdulillah 180 derajat, pokoknya berubah banget. Dan semua yang dulu yang istilahnya bikin saya marah, bikin saya dongkol, bikin saya kesel, atau mancing-mancing, suka yang unik-unik kata Pak Haji tadi, sekarang udah enggak gitu. Jadi kalau beliau misalnya punya keinginan, nah keinginan ini saya kurang setuju, nanti didiskusikan. Mama kalau saya gini boleh enggak?
Nah kalau saya bilang jangan, itu didengerin, dipakai gitu. Dulu kan enggak, saya di antara ada dan tiada. Iya kan? Gitu. Biasanya gitu tuh. Jadi kita ini para istri antara ada dan tiada. Ngomongnya banyak tapi kagak digubris gitu. Jadi mendingan Bu, banyakin sholat, banyakin tawasul, banyakin baca Quran. Jadi nanti ketika penyampaian kepada suami pun enak, kita nggak perlu bawel lagi. Gitu, mungkin ketika sebelum baca Quran, tawasul dulu suaminya namanya siapa, bacain Al-Fatihah. Jadi efek-efek baiknya juga suami kita dapat. Kepada diri kita juga, kepada anak-anak juga gitu. Jadi mungkin nanti yang biasanya kita sampaikan kita harus marah dulu, ini nggak usah marah dulu. Bahkan sekarang nih, saya dengan suami komunikasinya lihat-lihatan tidak ada paham. Oh kamu mau begini, oh kamu mau begitu gitu. Cuman ngeliatin mukanya doang. Gitu. Beliau lihat Bapak saya kan enggak, yang dilihat alat kelamin ibu. Aduh. kalau itu jamnya khusus Pak Haji. Oh jamnya khusus, ya. Jamnya khusus, ada tempat dan waktu. Ya. Gitu mungkin bisa mungkin nanti dipraktekkan, dicontek baik-baiknya, mungkin yang buruk-buruknya dari saya, kesalahannya dari saya nggak usah dilihat, karena ya memang itulah manusia. Kita tetap berusaha menghilangkan sifat 18 tadi, kita berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Nah tadi juga ada yang bertanya, gimana Bu ketika ibu khawatir takut suami diambil orang? Ada juga yang bilang, tanya gimana caranya mengendalikan diri supaya si hati ini nggak takut suami diambil orang. Saya bilang gitu, ya karena hidup saya bukan buat suami saya. Hidup saya untuk Allah Ta'ala dan suami saya milik Allah gitu. Dan kalau saya mau suami saya tetap setia, ya gampang, tinggal minta aja Allah buat suami saya setia kepada saya. Gitu. Buat suami saya romantis kepada saya. Bu, saya tuh kalau berdoa begitu Bu. Enggak, kalau bahasa Arab kan saya nggak ngerti kadang. Artinya apa saya minta. Gitu. Jadi saya lebih suka berdoa dengan bahasa yang saya mengerti. Gitu. Walaupun bahasa Arab nggak jelek, bagus banget Bu. Bahasa Arab itu bahasa Quran. Ketika ibu dan bapak bisa berdoa dengan bahasa Arab dan tahu artinya, itu bagus banget. Tapi setidaknya kita harus paham apa yang kita minta kepada Allah. Jangan gini Bu, dulu saya sebelum ke RDAY mintanya rezeki Bu. Ya Allah banyakin rezeki saya, besarkan rezeki saya. Tapi kok saya ngerasa nggak dikabul-kabulin ya? Karena yang saya minta rezeki. Rezeki itu kan global. Teman rezeki, suami rezeki, anak rezeki, nafas rezeki. Kita berkumpul di tempat ini rezeki. Tapi kan saya nggak sadari itu. Nah Pak Haji mengajarkan kepada saya, Bu, kalau lu mau minta duit ke Allah, ngomong Bu minta duit. Minta sama Allah. Gitu. Mau lunas hutang, bilang Allah yang lunasin hutang-hutangnya. Mau kaya Allah, buat saya kaya raya. Allah buat hati saya senang. Allah buat hati saya nyaman ketika beribadah. Apapun bisa kita minta kepada Allah, asalkan keyakinannya tingkat dewa kalau kata Pak Haji. Dan itu saya praktekkan, sekecil apapun yang saya mau, saya pasti berdoa. Misalnya mau naik mobil nih, udah naik mobil, udah jalan jauh, saya lupa baca doa. Lupa minta pertolongan, minta perlindungan Allah. Itu saya akan mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim Allah, mohonkan ampunkan saya. Tadi saya tidak melibatkan engkau ketika saya naik ke mobil. Jadi pekerjaan kita akan lebih mudah ketika kita melibatkan Allahnya. Gitu. Padahal melibatkan Allah ini kita sudah dilatih dari orok Bu. Dari brojol kita sudah dilatih sama orang tua kita dengan doa-doa. Mau makan baca doa, habis makan baca doa. Mau tidur baca doa, sehabis tidur mau belajar, mau apapun. Bahkan mau masuk ke pasar, mau masuk ke WC, ada doanya. Tapi apa sih pengertian doa dalam pikiran kita? Dalam pikiran saya dulu ketika saya belum mengenal RDAY, doa itu pengharapan. Jadi saya sedang berdoa mengharapkan Allah, misalnya saya mau naik mobil, Allah saya mau selamat. Jadi saya bermohon kepada Allah supaya saya diselamatkan. Yang saya pahami cuma nyampe situ. Gitu. Dan ketika saya makan, saya kenyang dengan sehat kan begitu. Jadi pengharapan doa. Dan Pak Haji ada pandangannya, jangan berharap. Nggak boleh. Gitu kan.
Jadi doa itu sebenarnya harapan atau apa kalau ada pantangannya berharap? Doa itu sebetulnya simulasi. Simulasi dari orang tua kita supaya kita selalu melibatkan Allah di setiap pergerakan yang kita lakukan. Kenapa beliau? Kalau ML ini lakinya nyebut qabul hajat, istrinya amin amin. Tujuannya apa tuh? Coba yang bisa jawab dapat 1 miliar malam ini tunai. Ada gak? Ada tujuannya. Apa Pak tujuannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, nama saya Ade Sangai dari Bandung. Ya. Yang saya tanyakan itu Orang Nanti- gue nanya, dia nanya. Pertanyaannya bentar nanti. Yang ini jawaban dulu. Tadi pertanyaan saya apa tadi? Tadi pertanyaan saya apa, Bu? Hah? Bapak coba benerin dulu alat kelaminnya lagi ngaceng apa enggak? Kenapa waktu ML suami bilang terkabul, istri bilang amin? Kenapa? Terus kemudian istrinya bilang terkabul, suaminya amin, ganti-gantian nyebutin hajat. Tujuannya Pak, supaya kita selalu mengingat Allah. Supaya kita ini selalu melibatkan Allah di setiap aktivitas kita. Siapa yang sekarang sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun, selama ML pernah nggak ingat sama Allahnya? Enggak ada. Yang ada para perempuan, para wanita, papa enak, papa yang agak atasan lagi, atasan gubrak. Ya kan? Ibu-ibu, papa enak, Lagi, enak. gitu. Hah? Lagi. Itu harusnya ditabok tuh ya. Kalau orang Jawa bilang cangkemmu. Jadi cuma di beliau saya diajarkan hubungan intim mengingat Allah. Dulu kan nggak mau. Dalam keadaan begini saya ingat Allah, dalam keadaan telanjang, kemudian porno, masa ingat sama Allah? Emang kepornoan itu siapa yang menciptakan? Emang ML itu siapa yang menciptakan? Tapi lagi enak ingat nggak sama Allah? Giran utang aja, Allah utang saya gimana ini? Giran enak Allahnya nggak dilibatkan. Nah kenapa doa ibu dan bapak selama ini dicuekin sama Allah? Karena tidak melibatkan Allah, Allahnya nggak kenal. Dan kita tidak kenal siapa Allah. Makanya saya bilang, saya belajar di pesantren, iya. Saya belajar dengan guru-guru yang lainnya, iya. Tapi yang mengenalkan saya kepada Allah, guru saya yang ini. Sip, tepuk tangan dong. Seandainya aja hutang itu tidak menghimpit saya, terus saya tidak ketemu dengan beliau, mungkin sampai saat ini saya nggak ngeh. Sampai saat ini saya nggak ngerti kapan saya harus melibatkan Allah. Saya nggak ngerti hal-hal yang baik yang lainnya yang beliau ajarkan. Emang bahasa-bahasanya nyeleneh Bu, terkadang sambil duduk genjot-genjot nyontohin. Ya, lucu gitu kan. Tapi orang yang paham itu tidak menganggap kelucuan. Mungkin orang yang belum paham, apa sih Pak Haji jorok banget. Saya juga di awal begitu. Di awal. Jorok banget sih ngajarinnya, kok gitu sih. Yang nggak pantas tabu. Padahal begitu kita kulik ilmunya. Masya Allah ini luar biasa. Sip, tepuk tangan dong.